Minasan, ohayou gozaimasu, Fari Sensei desu. Video kali ini Sensei mau ngejelasin kosakata-kosakata yang akan muncul di Mina Nihongo bab 3. Kosakata yang pertama ada kata koko. Koko ini artinya di sini. Jadi ini digunakan untuk menunjuk tempat. Kalau di sebelumnya ada kata tunjuk benda, kore, sore, are. Sekarang akhirannya diganti yang asalnya re jadi ko. Jadi kalau menggunakan akhiran ko dipakai untuk kata tunjuk tempat. Jadi nanti bakal ada koko, soko, dan asoko. Ya, ingat kalau ko itu yang dekat, di sini artinya soko itu yang di lawan bicara, dan asoko awalannya itu yang jauh dari yang ngomong dan lawan bicaranya gitu. Jadi gambarannya kayak gini. Soko itu di situ, asoko di sana. Dan untuk kata tanyanya, doko di mana? Gitu. Jadi bawahnya sekarang ada kata kochira, sochira, achira, dan dochira. Ini artinya sama persis dengan koko, soko, asoko, dan doko. Ujungnya aja yang beda ya, jadi chira. Bedanya apa? Bedanya itu kalau kochira itu jauh lebih sopan daripada kata koko. Jadi kalau kita lagi ngobrol sama guru, sama sensei, kita pakainya kata kochira gitu. Kalau lagi sama temen, pakainya koko aja nggak apa-apa. Nah, ada kata kyoshitsu. Kyoshitsu artinya kelas. Kyo itu mengajarkan, shitsu itu ruang. Jadi ruang belajar, kelas. Ini ada shokudo. Shoku itu makan, do itu artinya gedung, hall. Jadi shokudo itu artinya ruang makan atau kantin. Tapi catatan nih, kalau kalian pakai kata shokudo, ini itu harus ada di dalam gedung. Kalau dia nggak ada di dalam gedung, nggak bisa dibilang shokudo. Biasanya dibilangnya restoran gitu atau mise gitu. Kalau di luar gedung. Kalau di dalam gedung terus ngegabung sama perusahaan misalnya atau sekolah, baru bisa dibilang shokudo, kantin. Ini ada jimusho. Jimusho. Jimusho artinya kantor. Jadi ini buat para pekerja kaishain, karyawan, kerjanya di jimusho biasanya, di kantor. Ini ada kata kaigi shitsu. Nah, kita harus lihat kata shitsu. Tadi ada kyoshitsu. Shitsu itu ruang. Kyo itu belajar. Kyoshitsu ruang belajar. Sekarang ada kaigi shitsu. Berarti shitsu ini ruang. Kaigi artinya rapat. Jadi ruang rapat. Bawahnya ada uketsuke. Uketsuke artinya meja informasi. Uketsuke. Ada robi. Robi artinya ruang tunggu. Ini biasanya kalau di hotel, kita masuk hotel, langsung ketemu lobby dan uketsuke. Nah, ini lobby itu ruang tunggu. Hea artinya kamar. Kalau di sini biasanya diartinya kamar atau diartiin ruangan juga boleh, hea. Nah, di bawah ada kata toire dan ote arai. Sebetulnya kata toire dan ote arai itu beda. Kalau toire itu tempat buat BAB atau BAK. Buang air kecil, buang air besar itu ke toire. Kalau ote arai, ini biasanya tempat buat cuci muka. Jadi kalau kamar mandi di Jepang biasanya dipisah. Buat BAB atau BAK di sini, buat mandi di sini, buat dandan atau cuci muka di sini gitu. Tapi umumnya kita bisa gabungin aja ini sama. Sini ada kaidan. Kaidan artinya tangga. Ada erebeta. Erebeta itu lift. Ya, lift. Ada eskareta. Kalau eskareta, eskalator, tangga berjalan. Ini yang sering ketukar nih, erebeta sama eskareta. Kita fokus ke B sama K-nya aja. Ada eskalator, ada K-nya gitu. Oh, berarti tangga berjalan gitu. Biar nggak ketukar, hafalinnya gitu. Nah, di sini ada jido hambaiki. Jido itu artinya otomatis. Hambai itu artinya menjual.
Ki itu artinya mesin. Jadi ini mesin jual otomatis gitu. Nah, Jido Hambaiki kalau di Jepang biasanya disingkat. Kita ambil Ji, Hang, Ki. Jadi kita ambil awalan dari tiap kata ini. Jadi kalau Jido Hambaiki biasanya nanti disingkat jadi Jihang Ki. Ada Denwa. Denwa itu telepon ya. Telepon itu yang bentuknya kayak gini. Kalau bentuknya HP, bahasa Jepangnya itu Keitai. Ini. Kalau Denwa bentuknya begini, kalau HP bentuknya begini. iPhone gitu, Android, Keitai. Bawahnya ada negara. Negara atau negeri. Kuni sebetulnya. Kenapa di sini ada O? O-nya bisa dibuang, bisa diadain. Di sini ditambah O supaya jadi lebih sopan. Soalnya biasanya kata-kata ini dipakai waktu kita nanya ke orang lain, kamu asalnya negara mana gitu. Okuni wa dochira desu ka? Kamu asalnya dari negara mana? Kayak gitu nanti penggunaannya. Biar sopan ditambah hiragana O awalnya. Ini ada kaisha, perusahaan. Oke ya. Kemarin ada kaishain, pegawai perusahaan. Sekarang kaishanya aja, perusahaan. Ini ada rumah, uchi. Nah, biasanya nanti kalau kalian belajar bahasa Jepang bakal nemu kata ie juga. Ie dan uchi untuk level N5, N4 diartinya sama. Artinya rumah. Ini ada kutsu. Kutsu itu sepatu. Sini ada necktie. Ini pakai katakana ya, hati-hati. Dashi. Nah, di sini ada wine. Wine itu kalau kalian lihat di buku Minna Nihongo biasanya artinya anggur doang. Tapi salah. Wine itu harusnya minuman alkohol yang terbuat dari anggur. Kalau anggur aja, buah anggur gitu, bahasa Jepangnya budou. Nih ya, jadi hati-hati. Wine itu minuman alkohol terbuat dari anggur. Budou itu anggur, jadi beda. Oke, di sini ada uriba. Uri itu artinya menjual, ba itu tempat. Nah, jadi artinya tempat penjualan. Cuman kita harus hati-hati ngemaknain uriba. Uriba itu tuh lebih tepatnya kayak gini nih. Sini ada gambar kan? Ini ada toko kan? Sini juga ada toko, di sini ada toko. Nah, misalnya 3 dari toko ini tuh dan 3 yang di sebelah kanannya juga, kiri kanannya, ini tuh menjual barang-barang yang sejenis, misalnya barang elektronik. Uriba di sini tuh maksudnya nunjuk bukan satu toko, tapi satu daerah ini. Satu daerah ini yang menjual produk yang sejenis, itu disebut uriba. Jadi nanti bakal nemu kata wine uriba, tempat penjualan wine. Kalau kita ke sana, nggak cuma satu toko, ada banyak toko yang menjual berbagai jenis wine. Tokonya nggak cuma satu, ada banyak. Teman menjual barang yang sejenis gitu. Jadi uriba itu gitu ya. Kalau kita mau nyebutin toko aja, toko itu mise biasanya. Atau titik-titik ten. Tergantung ingin nyebutin jenis apanya gitu. Nah, tapi kalau di sini kita pakai kata uriba dulu biar simple. Bawahnya ada chika. Chi itu artinya tanah, ka itu bawah. Jadi bawah tanah. Chika. Ya, di sini ada penggunaan kata kai. Kai itu artinya lantai atau tingkat. Lantai di sini maksudnya bukan lantai yang kita injak, bukan nunjuk itu ya. Tapi lantai di sini buat nyebutin level. Jadi misalnya di sini ada rumah, ada lantai 1, lantai 2, lantai 3. Berarti kita nyebutnya 1 tambah kai gitu. Ichi atau ikkai. Kalau di lantai 2 berarti ni kai. Lantai 3 san gai. Kata tanyanya nangai. Oke, di sini Jepang ada mata uang yen.
N itu dibacanya yen. Ditulisnya N ya, tapi dibacanya yen. Hati-hati. Ikura ini kata tanya khusus untuk bertanya uang. Jadi kalau kita nanya pakai kata ikura, jawabannya pasti uang. Harus uang. Berapa harganya gitu. Nah, di sini ada hyaku, ada sen, dan mang. Ini satuan yang dipakai untuk nyebutin nominal nomor. Kalau kita bilang 1, ini ichi. Ya kan? Kalau hyaku berarti 100 gitu. Sen itu 1000 gitu. Dan mang itu 10.000. Nah, nanti detailnya kita bahas waktu di pembahasan tata bahasa. Cuman kalau di Jepang, satuan terbesar itu mang 10.000. Sorry. Maksudnya satuan terbesar itu pemotongan. Pemotongan itu ada 10.000. Kalau di Indonesia kan tulisnya gini, 1, 10, 100, 1000 gitu kan ya. Terus kita bisa bilang 10.000. Kalau udah gini kan kasih titik di sini nih. Jadi 10.000 ngomongnya. Nah, kalau di Jepang, ichi, ju, hyaku, sen, mang. Dan kalau kita nambah 0 lagi, nanti dikasih titiknya di sini. Pemberian titik di sini bukan secara akuntansi ya, tapi secara pembacaan nomornya. Jadi nanti ngomongnya jumang. Jumang. Ini yang bikin orang Indonesia dan orang Jepang itu bingung. Kalau dari Indonesia ke Jepang, Jepang Indonesia. Karena jumang kalau kita artiin, ju itu 10, mang itu 10.000 gitu. 10.000, 10-nya double kan. Jadi agak aneh kalau waktu kita pertama kali belajar bahasa Jepang. Kayak gitu. Oke, ini aja kosakata yang akan dipakai di Mina bab 3. Hafalkan dulu, nanti kita lanjut ke tata bahasa. Ja, mata tsugi no doga ni. Otsukaresama deshita.